Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dengan NIM 2316050092. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu moderasi beragama. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian dan hakikat moderasi beragama. Kedua, landasan moderasi beragama. Ketiga, prinsip moderasi beragama. Keempat, karakteristik moderasi beragama. Yang kelima, ciri-ciri moderasi beragama. Keenam, tantangan moderasi beragama. Ketujuh, penerapan sikap moderasi beragama. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah mewujudkan moderasi beragama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian moderasi beragama. Moderasi asal mulanya dari bahasa Latin, yaitu moderatio, artinya kesedangan atau tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Moderat juga dimaknai sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan dan kekurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua makna moderasi, yaitu mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman. Jika dimaknai dalam bahasa Arab, moderasi lebih dipahami dengan wasat atau wasatiyah yang mempunyai samaan arti dengan kata tasawuf, yaitu tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun, yaitu berimbang. Dari penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi martabat manusia dengan berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Oleh sebab itu, segala bentuk kemaslahatan, nilai luhur, dan harkat mulia, serta kesepakatan atau aturan hukum tidak boleh dilanggar dengan mengatasnamakan agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari beraneka-ragaman suku, ras, budaya, agama, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Keberagaman ini dapat memberikan dampak yang positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Namun dengan perbedaan agama tersebut, maka masyarakat dituntut untuk saling menghormati dan toleransi antar setiap pemeluk agama. Sama halnya, maka di dalam bahasa Arab, moderasi beragama juga diartikan sebagai sesuatu hal yang menengah, yaitu adil ataupun seimbang di antara keduanya, yaitu tidak memihak antara yang kanan ataupun yang kiri. Maka bisa dikatakan bahwa hakikat moderasi beragama memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok di tengah kebinekaan fakta sosial. Maka bisa disimpulkan bahwasanya moderasi beragama adalah sikap seorang individu yang bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan antara kehidupan pribadinya dan kehidupan orang lain, baik dalam hal agama, suku, ras, budaya, ataupun nilai-nilai kehidupan lainnya. Selanjutnya, yaitu membahas tentang landasan moderasi beragama. Landasan untuk bersikap moderat merujuk pada dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami akan menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Maka sudah jelas bahwasanya seperti yang dijelaskan di dalam ayat di atas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memaksakan kehendak atas pilihan orang lain, karena Allah telah berbuat adil dan membebaskan pilihan terhadap kehidupan umatnya, baik yang di jalan yang benar maupun yang salah, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu prinsip moderasi beragama. Dalam moderasi beragama memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, keadilan. Keadilan berarti lurus dan tegas.
Menurut segi bahasa, keadilan juga diartikan sebagai i'tidal, yang juga memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan porsinya. Yang kedua yaitu keseimbangan atau tawazun, yang berarti pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf atau penyimpanan dan ikhtilaf atau perbedaan. Dan yang ketiga yaitu toleransi atau tasamuh. Kata tasamuh berasal dari kata samahah yang diartikan sebagai kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. Secara istilah, tasamuh berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati. Maka dengan berperilaku adil, seimbang, dan toleransi, maka kita bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya yaitu karakteristik moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu tawasud atau mengambil jalan tengah. Tawasud adalah sikap pertengahan atau menengah antara dua sikap yang artinya tidak terlalu jauh ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua yaitu tawazun atau berkesinambungan. Tawazun adalah pemahaman dan pengamalan mengenai agama yang imbang, termasuk seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga yaitu i'tidal atau lurus dan tegas. Secara linguistik, i'tidal memiliki arti yang lurus dan tegas, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan haknya secara proporsional dan memenuhi kewajibannya. Yang keempat yaitu tasamuh atau toleransi. Tasamuh artinya toleransi. Secara etimologis, tasamuh berarti menerima dengan enteng atau menoleransinya. Sedangkan secara istilah, tasamuh berarti menoleransi, mudah menerima dan menerima pendapat. Yang kelima yaitu musawah atau egaliter. Secara bahasa, musawah artinya persamaan, sedangkan secara istilah berarti persamaan dan penghormatan kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Yang terakhir yaitu syura atau musyawarah. Kata syura berarti menyebutkan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah merupakan saling menyebutkan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat tentang suatu perkara. Dari beberapa karakteristik di atas, maka bisa dikatakan bahwa pentingnya toleransi, karena toleransi adalah salah satu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu. Sebagai contoh, salah satu sikap toleransi yaitu tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yaitu ciri-ciri moderasi beragama. Ciri-ciri moderasi beragama yang harus dimiliki dalam diri seseorang yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai budaya. Sedangkan dalam Islam ada 6 ciri-ciri bersikap moderat, yaitu yang pertama memahami realitas, kedua memahami fikih prioritas, yang ketiga memberikan kemudahan, keempat memahami keagamaan, kelima bersikap toleran, dan 6 memahami sunnatullah. Selanjutnya yaitu tantangan moderasi beragama. Di dalam moderasi beragama ada 3 tantangan. Yang pertama yaitu perkembangan cara pandang, sikap dan praktik agama yang berlebihan atau aliran ekstrim. Aliran ekstrim di sini yaitu adanya pandangan serta praktik agama yang berlebihan, sehingga akan munculnya aliran-aliran yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan klaim, kebenaran, dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama. Yang terakhir yaitu berkembangnya cara pandang, sikap, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mewujudkan moderasi beragama. Menurut Profesor Croy Shihab, langkah-langkah mewujudkan moderasi beragama yaitu ada 7. Yang pertama memahami teks Al-Quran dan hadis. Kedua, kerjasama dengan semua kalangan umat Islam. Ketiga, menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman. Keempat, penegakkan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Kelima, mengajak kepada pembaharuan sesuai dengan koridor agama.
Keenam, memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan. Ketujuh, memanfaatkan sebaik mungkin warisan intelektual ulama, logika para teolog, kerohanian para sufi, keteladanan para pendahulu, dan ketelitian para pakar. Selain itu, moderasi beragama dapat dilakukan dengan penguatan sikap, cara pandang, dan praktik beragama dalam kehidupan individu, keluarga, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, menguatkan harmonisasi kehidupan beragama. Yang ketiga, penguatan relasi agama dan budaya. Kemudian, peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama. Dan yang terakhir, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Dari penjelasan materi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk mewujudkan moderasi beragama, yaitu dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Karena itulah, dengan adanya sikap saling menghormati dan saling menghargai pilihan orang lain, maka akan terciptanya keharmonisasian kehidupan beragama di lingkungan kita. Ingatlah bahwasanya agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.